Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal wa faddalahu ala jami'il alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa nasarihi wa mawala. Amma ba'd. Kaum muslimin wa muslimat rahimani wa iyyakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kepada kita berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kita. Sebagaimana juga yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa iyyakumullah. Akan tetapi ada beberapa golongan yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Tidak berpuasa bukan berarti kewajiban berpuasanya gugur bagi orang-orang yang tertentu. Adapun golongan atau kelompok orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan, yang pertama adalah orang yang dalam keadaan musafir. Dengan ketentuan musafirnya adalah bukan musafir haram, atau dengan kata lain dia dalam keadaan musafir yang mubah, musafir yang diperbolehkan. Mana yang dimaksud dengan musafir mubah? Seperti orang yang musafir untuk mencari rezeki, orang yang musafir untuk membayar hutang, orang yang musafir untuk menuntut ilmu dan sebagainya. Adapun musafir haram yang dimaksud adalah orang yang memang tujuannya adalah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan seperti orang yang musafir untuk mencuri, untuk merampok dan sebagainya. Maka orang yang musafir yang haram tidak diperbolehkan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Kenapa orang yang musafir tidak diperbolehkan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan? Ini sebagai sebuah rukhsah, sebagai sebuah keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang dalam keadaan berperjalanan. Adapun golongan yang kedua yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan adalah orang yang dalam keadaan mengandung, atau orang yang dalam keadaan hamil, dan orang yang dalam keadaan menyusui. Wanita yang dalam keadaan hamil atau dalam keadaan menyusui diperbolehkan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan, baik tidak berpuasanya karena khawatir terhadap dirinya sendiri sajakah, atau khawatir terhadap dirinya sendiri dan terhadap janin yang ada di dalam kandungannya, atau terhadap anak yang sedang ia susui. Orang yang mengandung atau wanita yang mengandung dan wanita yang menyusui, jika tidak berpuasa karena khawatir terhadap dirinya sendiri, maka hanya diwajibkan untuk mengqadha puasa saja, tidak diwajibkan untuk membayar fidyah. Adapun orang yang hamil dan orang yang menyusui, jika tidak berpuasa maka diwajibkan untuk mengqadha puasanya dan juga diwajibkan untuk membayar fidyah. Golongan yang ketiga yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan adalah orang yang dalam keadaan sakit. Jika ia tidak mampu untuk melakukan ibadah puasa itu sendiri, maka diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Jika ia akan melaksanakan ibadah puasa itu, maka penyakitnya akan bertambah atau akan semakin parah. Maka dalam keadaan seperti ini diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Golongan yang terakhir atau golongan yang keempat yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan adalah orang yang sudah tua renta atau orang yang tidak mampu untuk melakukan ibadah puasa. Orang yang sudah tua renta yang benar-benar tidak mampu untuk mengerjakan puasa, maka diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan.
Karena salah satu syarat wajib seseorang itu untuk berpuasa adalah istita'a, atau mampu untuk mengerjakan puasa itu sendiri. Jika seseorang yang tua renta tidak mampu untuk berpuasa, maka diganti dengan membayar fidyah yang perharinya 1 mud. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa iyyakumullah. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk kita semua. Dan semoga puasa kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hada minni astaghfirullah min kulli qawlin wa amalin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai umat Islam yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa.